Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hormat kami kepada dosen penguji. Di sini, saya Daniel Evan Sihaan, selaku Ketua Kelompok IFC Malam 6, yang beranggotakan Saya Firdaus. Saya Maria Jessica. Saya Claudia. dan manajer proyek yang kami hormati, Bu Umul Fitri Afifa, Eskom, MSI, dengan judul proyek kami, Penjadwalan Perkuliahan Mahasiswa Pribadi, klien kami, Prodi IF. Baiklah, latar belakang akan dibacakan oleh Saudari Claudia. Kepada Saudari Claudia, dipersilakan. Baik, adapun latar belakang kami yaitu meliputi mahasiswa sering menghadapi kesulitan dalam mengelola jadwal kuliah yang kompleks. Kesulitan ini meliputi mengingat ruangan kuliah, nama dosen pengampu, serta jadwal yang dapat berubah sewaktu-waktu. Selain itu, mahasiswa juga mengalami kesulitan menghindari benturan jadwal antara mata kuliah yang dialami, yang seringkali terjadi akibat perubahan jadwal dari dosen atau keterbatasan informasi yang diterima. Karena tidak mempertimbangkan preferensi waktu, ruangan, dan pengampu secara optimal, serta berpotensi menimbulkan konflik jadwal yang merugikan mahasiswa. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah aplikasi penjadwalan perkuliahan pribadi yang dapat membantu mahasiswa mengelola dan mengingat jadwal mereka dengan lebih efisien, termasuk integrasi data, ruangan, dosen, dan penjadwalan kuliah yang otomatis serta dapat diakses kapanpun saja. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan tanpa mengalami bentrok jadwal dan kebingungan informasi. Adapun tujuannya kami membuat aplikasi proyek ini, yang pertama merancang dan membangun sistem penjadwalan perkuliahan dan tugas perkuliahan mahasiswa menggunakan algoritma priority schedule. Yang kedua, mengukur tingkat kepuasan mahasiswa dalam menggunakan sistem tersebut. Selanjutnya akan dibacakan Saudara Daniel. Baiklah, di sini saya akan membacakan kebutuhan fungsional. Yang pertama, ada autentikasi pengguna. Mahasiswa dapat masuk untuk mengakses jadwal pribadi mereka. Yang kedua, ada manajemen data. Mahasiswa dapat menambah atau mengubah dan menghapus data jadwal atau mata kuliah, hari, jam, ruang, atau dosen. Yang ketiga, pencarian dan filter. Mahasiswa dapat mencari jadwal berdasarkan nama, mata kuliah, atau dosen. Yang keempat, integrasi dengan database, yaitu menyimpan data jadwal pribadi mahasiswa. Yang kelima, tampilan yang responsif. Tampilan kalender jadwal harus dapat disesuaikan dengan baik di berbagai perangkat. Dan yang kedua ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama itu ada usability atau kemudahan penggunaan. Antar muka aplikasi harus ramah penggunaan dan intuitif bagi semua kalangan pengunjung. Yang kedua ada source code aplikasi, harus terstruktur dengan baik dan mudah, dipelihara oleh pengembang yang berbeda, mengikuti konversi penulisan program. Terus yang ketiga ada language, antar muka aplikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baiklah, gambar umum sistem akan dibacakan oleh Saudara Firdaus. Baik, ya kami memakai sistem gambar nih yang mahasiswa saja kan. Terus sistem ini dirancang agar mahasiswa dapat mengelola jadwal perkuliahan secara online maupun web. Web bertindak sebagai pengantar utama antara pengguna dan database untuk memudahkan pengelola data perjadwalan secara efisien. Perancangan. Langkah awal dari aplikasi ini adalah masukkan data dosen, mata kuliah, serta peserta mata kuliah atau mahasiswa. Setelah memasuki data awal tersebut, proses perjadwalan jika terjadi bentrok aplikasi akan memberikan informasi siapa aja yang bentrok, sehingga dapat jadwal dipindahkan supaya tidak bentrok. Setelah perjadwalan kuliah selesai dilakukan, maka dapat dilakukan pencetakan jadwal pengajar dosen, jadwal kuliah mahasiswa, serta presentasi perkuliahan.
Dan yang selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Jessica. Dipersilakan. Selanjutnya ada kontribusi setiap anggota tim. Daniel Evans mengerjakan wireframe login, Firdaus mengerjakan form register, Claudia mengerjakan dashboard, Maria Jessica mengerjakan jadwal dan mata kuliah. Lalu ada refleksi. Selama proses PBL ini, kami belajar banyak hal baru, terutama tentang bagaimana merancang sistem penjadwalan perkuliahan yang efektif dan efisien. Awalnya kami merasa tugas ini cukup rumit karena harus memikirkan banyak hal seperti waktu, dosen, mata kuliah, dan ruang kelas, agar tidak terjadi bentrok. Namun seiringnya berjalannya diskusi dan kerjasama dalam kelompok, kami mulai memahami alur dan logika dalam membuat jadwal perkuliahan. Kami juga belajar pentingnya komunikasi dan kerjasama tim. Kadang ada perbedaan pendapat, tetapi dari situ kami belajar bagaimana menyampaikan ide dengan baik dan menghargai pendapat orang lain. Selain itu, kami jadi lebih paham bagaimana mengaplikasikan teori yang sudah dipelajari di kelas ke dalam kasus nyata. Dari kegiatan ini, kami merasa kemampuan berpikir kreatif, kerjasama, dan pemecahan masalah kami meningkat. Kedepannya, kami ingin lebih aktif lagi dalam memberi ide dan berkontribusi agar hasil kerja kelompok semakin maksimal. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Jikalau kami punya salah kata, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.